Sebenarnya nggak pakai konsol pun bisa, cuma lebih asik aja ya ngelihat apa yang terjadi. Nah, itu udah bip normal ya. Nah, kita lihat konsolnya ya, kan jarang-jarang ya teman-teman pasti ngelihat konsol kayak ginian. Taunya mikrotiknya tiba-tiba nyala, akses ke Winbox beres ya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ilvan. Nah, kita kedatangan mikrotik error lagi ya. Ini tadi errornya sebenarnya sih hidup mati ya. Hidup mati. Tapi ini bukan hidup mati ininya. Indikator mikrotik kan kalau RB3011 ini kalau nyala biasanya kan bunyi bip ya. Bunyi bip, kemudian bip 2 kali, itu tandanya normal. Nah, tapi tadi ini bunyi bip, kemudian mati layarnya, bunyi lagi, mati, dan begitu seterusnya. Terus lama-lama ini ngehang ya, alias bengong kayak gini, nggak ada respon apa-apa ya. Layarnya hanya status starting kernel. Nah, kemungkinan masalah seperti ini itu adalah masalah OS atau NAND-nya error. Ya, moga aja sih hardware-nya masih bisa di recovery ya. Jadi kan kalau rusak memorinya ya, storage-nya lah katakannya. Storage-nya kalau hardware-nya udah rusak ya nggak bisa kita selamatin secara software ya. Tapi kalau hanya OS-nya korup ya, biasanya itu karena mati listrik ya. Mati listrik, keseringan mati listrik itu sering terjadi, OS-nya itu korup ya, alias hilang. Nah, kita ngeceknya itu bisa pakai ini, kabel serial konsol ya, USB serial konsol. Nanti kita cek apa sih yang terjadi di mikrotik ini sebenarnya ya. Jadi kalau ini kan kita hidupin, kita nggak tahu nih apa nih errornya sebenarnya sih, apa sih di dalamnya. Nah, di sini itu ada lubang konsol ya atau serial. Nah, nanti kita bisa cek pesan errornya itu di bagian mana. Ini kok nggak fokus. Oke. Langsung aja kita pasang-pasang dulu. Oke, kabel konsol udah terpasang. Nah, softwarenya ini aku pakai Teraterm namanya ya. Oke, Teraterm. Nah, pilih serial, kemudian sesuaikan dengan COM berapa di PC teman-teman ya. Oke, kemudian jangan lupa di bagian setup pilih serial port dan speednya itu diganti ke 115200 ya. Kalau tipe 3011 ini speednya itu 115200 ya. Kalau yang tipe X86 itu 9600 kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman cek aja datasheetnya, ini tadi udah saya cek datasheetnya itu 115200 speednya. Jadi ya sesuaikan dengan alat teman-teman pakai sih, atau kalau teman-teman udah pernah rubah ya. Kalau udah pernah rubah ya saya nggak tahu, karena bisa dirubah ke berapapun ya. Jadi kalau standar sih ya 115200 itu tadi. Oke, kemudian kita matikan ya, kita cabut, kemudian kita pasang lagi. Kita lihat di sini akan ada muncul apa. Nah, itu press any key within 2 seconds, loading kernel oke, setting up ELF image. Oke, kita tunggu apakah dia akan stuck di sini. Kemungkinan sih akan stuck di sini karena ini loading OS-nya ya. Nah, loading OS-nya itu stuck, kemungkinan sih NAND flash-nya itu korup ya. Iya, ini kayaknya sih stuck sih. Nggak selama ini harusnya kalau loading mikrotik ya. Oke, nah ini ada sebelumnya kan ada press any key ya. Dalam 2 detik kita tekan tombol apapun untuk masuk ke setup. Jadi saya mau masuk ke sini dulu. Saya matiin dulu mikrotiknya. Kemudian saya nyalain lagi. Kita tunggu lagi pesannya, nanti akan balik lagi dia. Oke, tekan tombol apapun. Nah, ini udah banyak pilihan. Nah, di sini ada pilihan repartition NAND ya, atau format NAND. Jadi saya
mau pilih format dulu, apakah nanti berhasil di format atau enggak, karena saya mau install ulang ya. Jadi install ulang itu saya pengen ngecek dulu NAND-nya itu normal atau enggak. Kalau normal harusnya bisa di format ya. Jadi ini saya yes ya. Yes. Oke, dia akan format. Oke, formatnya berhasil ya. Artinya NAND-nya itu nggak ada masalah ya, korup karena mati listrik aja, OS-nya hilang ya. Nah, sekarang saya mau boot ke Ethernet ya. Kalau nggak salah itu boot option ya, B coba. Boot option, backup bootloader mungkin ya. Oke. Boot device. Nah ini ya, jadi pilihannya itu ada di O ya, boot device, kemudian nanti pilih boot over Ethernet. Tapi saya siapin dulu program net installnya. Jadi by the way teman-teman nggak perlu serial ini sih sebenarnya untuk net install ya. Teman-teman bisa manfaatin dengan tombol ini. Tombol mana ini, tombol resetnya ini. Sebentar saya cari dulu, lupa. Ini tombol resetnya ini ya. Nah teman-teman bisa tekan tombol reset sambil net install ya. Nanti mungkin saya akan tunjukkan. Saya siapin dulu softwarenya. Oke teman-teman, ini softwarenya udah saya siapin, dan jangan lupa dirubah IP-nya ya. Jadi ini saya rubah pakai, sebenarnya bebas sih IP-nya ya. Yang penting konsisten aja dengan subnettingnya. Jadi ya kalau teman-teman pengen ikut silakan. Ini IP-nya 192.168.88.2. Ini IP laptop saya ya. Jadi saya okekan. Dan teman-teman setting itu di LAN-nya ya, jangan di wireless. Kalau ini kan saya kebetulan connect wireless juga ya. Connect wireless juga. Kalau bisa itu ya, bukan kalau bisa ya, memang harus setting di LAN-nya ya. Kemudian net booting kita rubah sesuaikan dengan IP tadi ya. Ini titik 88.3 untuk klien ya. Klien IP boot server enable ya. Oke. Nah, di sini kan kebetulan serialnya jalan terus ya. Karena tadi saya udah format, maka pesan errornya ini kernel not found atau data is corrupt ya. Karena tadi saya udah format. Jadi mikrotiknya itu akan mati hidup sesuai format tadi ya. Karena OS-nya hilang, dia akan mencoba cari metode boot lain. Maka kalau nggak ketemu dia akan restart. Nah ini kernel violet, mikrotiknya restart, nyala lagi. Nah seharusnya setelah nyala itu akan muncul di sini ya. Muncul di sini. Ini belum muncul. Oh iya, saya lupa belum nancepin LAN-nya guys. Jadi kita tancepin dulu. Oke teman-teman, ini kabelnya udah dicolokin ya, udah terpasang. Nah ini konsolnya kalau udah berhasil ke Ethernet boot, dan di sini di net install itu terdeteksi MAC address-nya ya. Jadi jangan lupa teman-teman pantau terus di sini udah detect MAC address atau belum. Nah itu kalau cara pakai konsol ya. Nah kalau teman-teman nggak punya konsol, tinggal tekan tombol reset sih ya. Tinggal tombol reset, tekan sekitar 10 detik sambil dilihat net installnya udah muncul atau enggak ya. Biasanya kalau udah muncul ya teman-teman cukup dilepas saja. Jadi bedanya itu. Nah saya recommended pakai konsol, jadi biar tahu apa yang terjadi di mikrotiknya ya. Jadi kalau ini udah begini ya, tinggal di net install aja ya. Keep all configuration kalau teman-teman pengen menyimpan konfigurasi yang lama ya. Saya coba keep all aja. Moga aja datanya masih bisa terselamatkan ya. Nah kemudian ini
setnya ya terserah sih. Nah, paketnya ini kan udah muncul ya. Itu teman-teman download aja dulu paket di Mikrotiknya ya. Ini kebetulan udah pernah saya download ya, nah yang versi 6479. Jadi ini tadi saya download lagi versi 6498 ya. Saya coba upgrade aja ya. Oh, ternyata saya udah pernah download ini kemarin. Ngapain download lagi ya? Tadi saya sih sambil nunggu downloadan ini selesai sebenarnya. Kemudian saya masukin folder dulu. New folder mana ini, new folder? Saya taruh di paket. Alah, salah ketik lagi. Waket, apa waket ya? Paket ya. Kemudian saya paste di sini. Nah, jadi teman-teman bisa ini sih. Kita browse masuk ke Mikrotik sesuai itu ya. Sesuai folder yang teman-teman buat ya. Net install 2023 paket. Nah, sebenarnya sih kalau untuk net install cukup paket utamanya aja ya. Jadi paket yang lain nanti tinggal diupdate waktu akses Winbox. Jadi saya paket utama aja. Nah, jangan lupa disesuaiin ya tipe CPU Mikrotiknya. Jadi kalau teman-teman pakai routerboard RB3011 itu kan tipe CPU-nya ARM ya. Jadi disesuaiin waktu download di websitenya itu disesuaikan ya. Nah, waktu download di sini dilihat dulu datasheetnya itu CPU-nya arsitekturnya itu apa ya? Soalnya di sini ada banyak. Ada yang ARM, ARM64, kemudian ada MIP SBE, kemudian ini MMIPS ya, pokoknya ada banyak. Sesuaikan dengan routerboard teman-teman. Oke, kita lanjut install aja ya. Kalau udah, mana ini tombol installnya ini? Oh, ini dia. Saya sambil ngelihat kamera jadi agak bingung ya. Bingung. Oke, kita sambil lihat konsol apakah ada prosesnya. Jadi enaknya kalau pakai konsol kita bisa ngelihat proses apa yang terjadi di Mikrotiknya ya. Kalau nggak pakai konsol ini kan bingung nih. Nah, ini ada reboot. Kemudian ini ada press enter to reboot. Ya, tinggal pilih, tinggal enter di konsol atau klik reboot di sini. Saya sih pilih reboot aja ya. Nah, jadi sama aja ya. Sebenarnya nggak pakai konsol pun bisa. Cuma lebih asik aja ya ngelihat apa yang terjadi. Nah, itu udah bip normal ya. Nah, kita lihat konsolnya ya. Kan jarang-jarang ya teman-teman pasti ngelihat konsol kayak ginian. Taunya Mikrotiknya tiba-tiba nyala, akses ke Winbox beres ya. Jadi, nah itu bip normal itu. Bip 2 kali, titit, itu artinya normal. Oh, dan ini ternyata kalau kita lihat di ini kok nggak fokus ya. Bentar. Fokus, ayolah. Ini kameranya agak bandel guys. Nah ini passwordnya jadi default lagi ya. Artinya konfigurasi yang lama nggak berhasil di restore. Jadi ya ini default lagi. Saya coba login admin. Saya login via konsol aja ya. Admin. Enter. Nah, nggak ada password. Lisensi ya pastinya setuju. Enter aja terus. Ya, namanya lisensi agreement ya, persetujuan lisensi. Wah, ini banyak sekali ini ya. Kalau teman-teman betah bacanya ya silakan dibaca. Password saya nggak mau ubah dulu. Wah, harus dirubah ya. Ini aja admin. Admin. Oh, jadi versi baru ini harus rubah password saat login di Mikrotik. Nah, ini udah berhasil ya. Udah berhasil login.
dan mikrotiknya sembuh guys, yang tadinya bengong itu sembuh. Nah sekarang saya coba restart lagi ya, alias matiin hidupin lagi ya, apakah masih error atau enggak. Kita cabut dulu, pasang lagi, kita lihat konsol aja ya, lebih enak ya. Kalau udah gini pastinya akses Winbox ya pasti udah normal. Oke, bunyi normal, bip 1 kali. Apakah korup lagi atau enggak? Starting service. Oke, sepertinya normal. Oke, udah normal ya. Biar afdol, kita coba akses Winbox ya. Wah, ini buram lagi kameranya. Halo. Kameranya bandel guys. Nah ini udah kedetek di Nightcore Mikrotik ya. Kita masuk pakai MAC address saja, kemudian admin, passwordnya tadi udah diubah, kita coba masuk. Oke, berhasil ya, berhasil masuk RB 3011 ARM. Kemudian ya konfigurasinya hilang semua sih ya, nggak apa-apa, yang penting alatnya sembuh ya, alatnya normal lagi. Saya coba lihat file, mungkin ada, nggak ada ya, hilang ya, hilang total. Oke, mungkin ini aja vlog dari saya, iseng-iseng malam-malam benerin Mikrotik ya, dan rusaknya ya hanya hilang OS, dan alhamdulillah nggak rusak memorinya ya, memori NAND flashnya nggak rusak. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain, bye bye.